Oke, perkenalkan nama saya Arki Pramantia. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas 17 Agustus atau UNTAK Surabaya, jurusan Teknik Industri semester 7. Ya, ini saya akan menjelaskan atau berbagi sharing tentang adanya suatu kejadian di bumi atau di kehidupan kita yang saat ini sudah semakin menjadi, atau maksudnya gimana ya, sudah sangat berdampak, berefek di kehidupan kita gitu. Jadi kita akan bahas tentang global warming dan juga climate change, atau juga kita juga membahas tentang greenhouse efek, yaitu efek rumah kaca. Climate change itu kan perubahan iklim yang ada di Indonesia ini. Faktor-faktornya apa aja, terjadi karena apa yang mempengaruhi global warming, pemanasan global. Ya, banyak sekali faktor-faktor. Kita akan berbagi, membahasnya sedikit demi sedikit aja, tidak terlalu panjang lebar, karena ya menurut saya pelajaran ini sudah banyak disampaikan, banyak diberitahukan ke semuanya melewati internet, banyak buku juga ada dari kita SMP, SMA, SD juga sudah dipelajari tentang global warming. Jadi kita akan menjelaskan bersama 3 teman saya. Mereka akan menjelaskan bagiannya masing-masing dan memperkenalkan dirinya masing-masing juga untuk memenuhi kebutuhan video dari tugas ini. Ya, jadi semoga ilmu ini bisa bermanfaat yang kita bagikan. Kita silahkan lanjutkan kepada Mas Ilham yang pertama untuk membahas, kemudian Mas Haji, kemudian Mas Fendi. Ya, saya sendiri sebagai Arki Pramantia dengan NPI 1411817 sebagai moderator atau yang menyampaikan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya Mas Haji, Mas Ilham, dan Mas Vandra. Mereka akan memperkenalkan diri masing-masing dan menjelaskan materi-materi yang sudah kita bagikan kepada semuanya melalui YouTube ini, atau video yang akan kita upload ke YouTube sesuai dengan perintah untuk memenuhi kebutuhan tugas. Ya, sedikit banyaknya silahkan disimak, semoga bisa membantu dan semoga bisa dipahami dengan baik untuk penjelasan videonya. Jika ada salah kata nanti kita akan perbaiki juga secara, karena ya namanya menunjang industri digital, jadi kita harus. Nama saya M. Ajalaksono. Saya akan menjelaskan penyebab pemanasan global. Yang pertama adalah efek rumah kaca. Dalam rumah kaca atau greenhouse yang sering digunakan dalam budaya, terutama di negara yang mengalami musim salju atau percobaan tanaman dalam bidang biologi dan pertanian. Energi matahari panas yang masuk melalui atap kaca sebagian dipantulkan keluar atmosfer dan sebagian lainnya terperangkap di dalam greenhouse sehingga menaikkan suhu di dalamnya. Menurut Gelson 2007, efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpa efek rumah kaca planet bumi akan menjadi sangat dingin, lebih kurang minus 18 derajat Celcius, sehingga seluruh permukaan bumi akan tertutup lapisan es. Dengan temperatur rata-rata sebesar 15 derajat Celcius, bumi sebenarnya telah panas 33 derajat Celcius. Dengan efek rumah kaca akan tetapi jika gas-gas tersebut telah berlebih di atmosfer, maka akan terjadi sebaliknya dan mengakibatkan pemanasan global.
Yang ketiga adalah variasi matahari. Pemanasan global dapat pula diakibatkan oleh variasi matahari. Itu menurut suatu hipotesis tentang bahwa variasi dari matahari yang diperkuat oleh umpan balik dari awan dapat memberikan kontribusi dalam pemanasan saat ini, menurut Mars and Hendrick pada tahun 2000. Perbedaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah meningkatnya aktivitas matahari akan memanaskan stratosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca akan mendinginkan stratosfer. Hasil penelitian menyatakan bahwa kontribusi matahari mungkin telah diabaikan dalam pemanasan global. Dua ilmuwan dari Duke University mengestimasikan bahwa matahari mungkin telah berkontribusi terhadap 45-50% dalam peningkatan temperatur rata-rata global selama periode 1900 sampai tahun 2000, dan sekitar 25-35% antara tahun 1980 dan 2000, menurut Scavetta and West tahun 2006. Dampak pemanasan global. Yang pertama adalah mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam. Yang kedua, meningkatkan intensitas fenomena cuaca ekstrim. Perubahan iklim menyebabkan musim sulit diprediksi. Petani tidak dapat memprediksi perkiraan musim tanam akibat musim yang tidak menentu. Punahnya berbagai jenis fauna. Flora fauna memiliki toleransi terhadap suhu, kelembapan kadar air, dan sumber makanan, sehingga kenaikan suhu global menyebabkan terganggunya siklus air, kelembapan udara, dan berdampak pada pertumbuhan pada tumbuhan, sehingga menghambat laju produktivitas premier. Habitat hewan berubah akibat perubahan faktor-faktor suhu, kelembapan, dan produktivitas primer, sehingga sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat baru yang sesuai. Yang kelima, peningkatan muka air laut, air pasang, dan musim hujan yang tidak menentu menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. 6. Ketinggian gunung-gunung yang tinggi berkurang akibat mencairnya es pada puncaknya. Yang ketujuh, perubahan tekanan air, suhu, kecepatan, dan arah angin menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Yang kedelapan, berubahnya habitat memungkinkan terjadinya perubahan terhadap resistensi kehidupan larva dan masa pertumbuhan organisme tertentu. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan adanya pertumbuhan dan resistensi organisme penyebab penyakit tropis. Yang kesembilan, mengancam kerusakan terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang yang ada di 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina. Terus kan ada cara meminimalisasi dampak pemanasan global. Yang pertama adalah kita harus menggalakkan konservasi lingkungan dengan melakukan penanaman pohon, penghijauan di lahan-lahan kritis. Yang kedua adalah menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif, atau mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara. Keempat, adalah daur ulang dan efisiensi energi. Yang keempat, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan. Terima kasih. Sekian dari M. Aji Laksono. Saya melanjutkan dari permasalahan global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Selama kurang lebih 100 tahun terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat 0,74. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbondioksida, manata diteroksida, dan suhu sulfur hekafluorida.
Efek rumah kaca sebagai suatu sistem di bumi sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Permasalahan global menjadi salah satu isu lingkungan utama yang dihadapi di dunia saat ini. Permasalahan global berhubungan dengan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Penyebab permasalahan global. Efek rumah kaca. Proses terjadinya efek rumah kaca dapat dijelaskan melalui gambar berikut dalam rumah kaca. Efek balik. Penyebab permasalahan global juga dipengaruhi oleh sebagai proses efek balik yang dihasilkan seperti pada penguapan air. Variasi matahari. Permasalahan global dapat diakibatkan oleh varian matahari. Suatu hipotensi menyatakan bahwa varian dari matahari diperkuat oleh umpam balik dari awan dan memberi kontribusi dalam permasalahan saat ini. Dampak permasalahan. Permasalahan telah memicu terjadinya sejumlah konvensi yang merugikan baik terhadap lingkungan maupun setiap aspek kehidupan manusia. 1. Mencairnya lapisan es dari kutub utara dan selatan. 2. Meningkatkan intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. 3. Punahnya berbagai jenis fauna. 4. Habitat hewan berupa akibat perubahan faktor suhu, kelembapan, dan produktivitas primer sehingga sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat baru yang sesuai. 5. Peningkatan muka air laut, air pasang, dan musim hujan yang tidak menentu menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. Sekian dari saya, dan selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandra Zakaria. Saya ingin menjelaskan tentang terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim adalah di mana kondisi fisik atmosfer bumi mengalami perubahan terjadi secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan. Sehingga hal ini disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Jadi, apabila perubahan suhu permukaan laut itu meningkat, itu dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada pada terumbu karang itu. Padahal terumbu karang itu sangat penting bagi kehidupan ikan-ikan yang ada di bawah laut itu. Itu juga berdampak buruk bagi Indonesia apabila ikan-ikan tersebut bermigrasi ke tempat lain. Tentu itu akan berdampak bagi nelayan Indonesia sehingga mereka untuk sulit mendapatkan ikan-ikan kembali. Selanjutnya, istilah perubahan iklim sering digunakan secara tertukar dengan istilah pemanasan global. Padahal fenomena pemanasan global itu merupakan bagian dari perubahan iklim karena parameter iklim tidak hanya temperatur saja, melainkan ada parameter yang lain seperti presipitasi, kondisi awan, angin, maupun radiasi matahari. Pemanasan global itu mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrem. Pemanasan global dapat menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitasi air laut, perubahan pola angin. Itu dapat mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman. Serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi. Hasil dari BMKG memperkirakan bakal terjadi peningkatan suhu udara di Indonesia sebesar
0,5 derajat Celcius pada tahun 2030 mendatang. Selain kenaikan suhu udara, kasus kekeringan juga akan meningkat di Pulau Sumatera bagian selatan, sebagian besar Pulau Jawa, Madura, Bali, NTB, hingga NTT pada tahun 2030 mendatang. Sebaliknya, pada musim hujan, jumlah hujan lebat hingga ekstrim juga cenderung meningkat hingga 40% dibanding saat ini. Ada juga iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca adalah komponen fisik dari suatu ekosistem. Jika ada beberapa perubahan dalam komponen fisik dari ekosistem itu akan menambah efek pada kejadian dan pola penyebar penyakit. Perubahan cuaca ekstrim yang disebabkan oleh El Niño Southern Oscillation atau disebut ENSO dapat meningkatkan kejadian malaria, demam berdarah, diare, kolera, dan penyakit lainnya yang ditularkan. Di negara-negara tropis seperti Indonesia ini, influenza adalah salah satu penyakit yang terjadi sepanjang tahun dengan puncak selama musim hujan. Indonesia telah mengalami perubahan iklim yang mengakibatkan masalah dalam memprediksi musiman yang berpengaruh pada perubahan indikator perubahan curah hujan dan suhu permukaan cuaca dan iklim ekstrim. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen secara sukarela untuk mengurangi emisi GHG minimum 26% pada tahun 2020 dan 29% pada 2030. Nyatanya, Indonesia tidak efektif dalam menerapkan kebijakan untuk memenuhi target dari Persetujuan Paris. Kebijakan ini mencakup pembangunan 100 pembangkit listrik tenaga batu bara, perluasan produksi minyak sawit, dan peningkatan konsumsi bahan bakar hayati. Indonesia mengembangkan kebijakan iklim terkait guna lahan dan emisi kehutanan, sebuah moratorium untuk penebangan hutan primer dan pembukaan lahan gambut diperpanjang dari 2 menjadi 4 hutan. Ada juga cara lain untuk mengatasi hal tersebut, yaitu mitigasi. Mitigasi yaitu upaya mengurangi sumber maupun peningkatan rosot atau menyerap gas rumah kaca agar supaya proses pembangunan tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Dengan demikian, generasi yang akan datang tidak terbebani oleh ancaman perubahan iklim secara lebih berat. Ya, sekian yang dapat kami bagikan, kami jelaskan melalui teman-teman kami yang pematerinya. Semoga semua dapat dipahami dan dimengerti. Jadi kami menjelaskan ini sedikit banyaknya supaya dapat dipahami, dimengerti apapun itu. Jika ada salah kata maaf yang sebesarnya, kita juga baru coba memulai hal baru melalui teknologi digital ini membuat video. Jadi semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dengan alat yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak sudah menjelaskan. Kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.